Bab 401 Pertempuran 4. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Raja Iblis Sapi Berkaki Satu dan Feng Xingyue, Bixia, Xianisang dan yang lainnya sedang keluar untuk sementara waktu dan sementara Buddha kecil mengerahkan pertahanan dirinya dalam pertempuran dengan Raja Iblis Mata Dewa dalam pertempuran suara, dia kalah, akhir. Kemampuan Lei Tingchan diperkirakan berada pada level antara Grandmaster Besar Bukaan 1 dan Grandmaster Bukaan 4. Meski begitu, Raja Iblis Mata Ilahi memiliki kekuatan yang hampir setara dengan alam Raja Bela Diri suku manusia. Keduanya berbeda hampir di seluruh dunia dan jika bukan karena suara Sansekerta dari Sekte Zero Dot, sebuah keterampilan unik Buddhisme yang melampaui, dua refleksi bulan, milik Raja Iblis Mata Dewa dalam hal kerumitan, Buddha kecil mungkin tidak akan bisa bertahan untuk waktu yang lama. Dalam sekejap mata, tubuh Buddha kecil Lei Tingchan sedikit bergoyang, dan butiran darah muncul di antara alisnya. Itu adalah gejala overdosis bunyi bahasa Sansekerta. Wajah cantiknya yang tak tertandingi juga berubah menjadi seputih seprai, dengan aksentuasi pakaian putihnya, seluruh tubuhnya tampak halus dan kemurniannya tak tertandingi. Dia tampak seperti bodhisattva yang turun ke bumi, terlalu cantik untuk dilihat. Akan sulit bagi siapapun untuk melupakan wajah itu. Bagi banyak orang, saat pakaian Buddha dikenakan pada tubuh wanita cantik itu, Buddha kecil memancarkan karisma yang tak terbatas. Sosok dewa sejati sedang duduk dengan tenang di samping meja, dan sesekali senyuman muncul di bibirnya. Dia mengeluarkan bulu hitam berukuran 8 inci dan mulai meniupnya dengan lembut, menekannya ke bibirnya. Putra dewa yang asli sudah menjadi sosok yang berpengaruh dan terdapat kualitas yang memukau dalam ucapan dan tindakannya, seolah-olah sesuai dengan definisi keindahan antara langit dan bumi. Dia sangat enak dipandang dan seolah-olah seluruh dirinya terbungkus dalam lapisan kemuliaan, benar-benar individu yang luar biasa. Adapun rangkaian tindakannya, percaya pada keilahian, dan mengalir seperti air. Tulang tinta hitam berada di sebelah bibirnya dan untayan musik seruling yang merdu mengalir keluar, seperti sungai yang menyegarkan di tengah bulan dan pegunungan di malam hari. Musik bulu itu seperti aliran deras dan mengalir secara bertahap. Itu mencapai pertarungan antara suara Sansekerta dan Erhu. Putra ilahi sebenarnya ahli dalam serangan suara. Suara pipa bulu terdengar dalam cahaya keperakan. Lagu-lagunya merdu dan murni, bahkan tanpa celah, dan seperti riak, ia menyebar bersama dengan suara emas Sansekerta. Kekuatannya meningkat 3 kali lipat dan secara bertahap, ia mengatasi kekuatan bulan di atas air mancur yang dipancarkan oleh Erhu. Dengan begitu, ia mencetak kemenangan. Klan dependen Arising benar-benar luar biasa. Kedalaman putra ilahi itu tidak dapat diduga. Yang jelas berada di atas Bixia, Nianisang dan yang lainnya. Dia tidak dapat dipahami dan seluruh keberadaannya seperti dewa yang turun ke bumi. Angin dan karisma itu, menunjukkan bahwa itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ding Hao sangat terkejut. Di antara sekelompok anak muda yang detailnya telah dikumpulkan oleh Sekte Pencari Ilmu Pedang, putra dan orang suci klan kebangkitan yang bergantung adalah yang terkecil. Hai saudari yang mendengarkan kitab suci, saudara laki-lakimu dalam seni bela diri mendoakan kecepatanmu. Putra ilahi membuka mulutnya dengan lembut, penuh karisma. Saat dia berbicara, suara pipa tulang terus terdengar tanpa henti dan melayang di udara. Jelas bahwa pemahamannya tentang teknik serangan suara telah mencapai tingkat yang luar biasa. Buddha kecil yang mengenakan jubah putih dan menampilkan kecantikan tiada tarafnya. Menganggukkan kepalanya sedikit dan tidak menjawab. Dia bahkan tidak membuka matanya. Ding Hao menggelengkan kepalanya tak terkendali. Main esensial telah menganugerahkan indera ketujuh yang kuat kepada Ding Hao, yang membuatnya merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, dia tidak bisa menentukan di mana letak kesalahannya. Setelah beberapa saat, Wan Tao di pagi Dao Qingcheng tidak bisa menahan nafas panjang. Menghunuskan pedangnya, dia bergegas ke medan pertempuran. One Blow Dao Qingcheng dari Chopping Sun City yang dia praktikkan menekankan pada hasrat bertarung, mengolah dao ke tingkat tinggi, dan siapapun yang memicunya di tengah pertempuran akan mampu berubah menjadi semangat hiruk-pikuk pertempuran. Hasrat bertarung tidak berhenti sampai di situ saja, dan sebaliknya, akan semakin meningkat seiring dengan berlangsungnya pertempuran. Apalagi kekuatan tempurnya juga akan meningkat. Dikatakan bahwa ketika latihan telah mencapai tingkat yang tak terduga, ketika cedera semakin parah, kekuatan serangan akan meningkat dan teknik tersebut akan memungkinkan praktisi memperoleh kemenangan.
Hasrat bertarung secara alami dipupuk di tengah pertempuran. Dan menghadapi tingkat pertempuran seperti itu bagaikan api pertemuan kayu kering. Dao Qingcheng telah memasuki pertempuran untuk sementara waktu dan pada saat itu, dia tidak bisa lagi mengendalikan keinginan bertarung di dalam hatinya. Dengan sapuan pedang panjangnya, dia berubah menjadi angin. Pedangnya memancarkan cahaya, dia langsung menuju Raja Iblis. Ledakan, pedang panjang dan tulang putih raksasa menghasilkan suara pembelahan yang mengerikan saat bertabrakan. Raja Iblis Sapi berkaki satu tertegun sejenak, tubuhnya berayun dengan lembut. Jelas, Dao Qingcheng memiliki kekuatan yang besar. Sebelumnya, Feng Xingyun, Bi Xia, putra suci bintang jatuh dan yang lainnya tidak dikenal karena kekuatan mereka. Ketika mereka menghadapi kekuatan seperti Raja Iblis Yak, mereka memiliki lawan tangguh yang suka bekerja keras, dan selalu sedikit kesulitan. Penambahan Dao Qingcheng akhirnya mengurangi tekanan mereka, seolah-olah ada pakaian daging MT yang kuat dalam pertarungan tim, untuk menahan pemboman Raja Iblis Yak atau gerakan cerdik orang lain. Akhirnya, Anda bisa memainkannya. Tim pertempuran yang terdiri dari para ahli jenius dari suku manusia secara bertahap membalikkan keadaan. Sementara di sisi lain, karena dia mendapat dukungan dari putra ilahi, Buddha kecil Lei Tingchan akhirnya meredakan tekanannya. Perpaduan pipa tulang hitam dan suara Sansekerta dapat menghalangi dua pantulan bulan. Meskipun kolaborasi tersebut tampak sukses, Ding Hao sangat merasakan bahwa ada celah dalam kolaborasi antara kedua keajaiban tersebut. Suara Sansekerta adalah teknik agama Buddha. Saat itu bulan Agustus dan membawa rasa melankolis yang langsung menyelimuti siapapun yang mendengarnya. Di sisi lain, meskipun pipa tulang hitam putra ilahi membawa cita rasa reinkarnasi dan samsara dari agama Buddha, pipa itu tetap dibangun di atas landasan perasaan duniawi dan pada dasarnya, tidak cocok dimanapun. Di awal kolaborasi hingga keduanya memasuki klimaks, kolaborasi berbalik arah dan mulai saling serang. Ding Hao bisa merasakan putusnya kolaborasi itu dan dengan bakat Raja Iblis Mata Roh, dia secara alami memahaminya dengan baik. Irama erhu semakin cepat dan suaranya berubah secara tiba-tiba. Dari nadanya yang nyaring dan merdu, tiba-tiba menjadi penuh dengan intensitas dan konflik, niat membunuh mulai terpancar dan mengancam siapapun yang mendekatinya. Kekuatan gelombang suaranya telah meningkat 3 kali lipat dari level sebelumnya dan menghancurkan kolaborasi Lei Tingchan dengan putra ilahi, menghancurkan keduanya. Tingkat stres yang diakibatkannya pun bergulung-gulung. Seolah-olah hal itu meruntuhkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Ekspresi wajah putra ilahi berubah. Itu tidak lagi tampak optimis. Saat itu, ekspresinya penuh dengan kekhawatiran. Wajah Buddha kecil Lei Tingchan menjadi semakin pucat, wajahnya menjadi seputih batu giok putih dan alisnya yang rumit berkerut. Jelas sekali, dia menahan rasa sakitnya. Putra ilahi sebenarnya memiliki kekuatan yang kuat. Dia secara bertahap memindahkan stresnya ke Lei Tingchan. Mungkin orang luar tidak akan dapat memahami bagaimana tingkat kelima dari alam pikiran esensial Ding Hao saat ini, alam, cangkang tubuh dalam api, dan kesadaran ilahi diselewengkan ke tingkat di mana mereka bukan milik alam raja bela diri. Oleh karena itu, begitu seseorang mendengarkannya sedikit, dia akan dapat memahami maksudnya. Kenapa dia ingin melakukan itu? Jika seseorang mempermalukan Lei Tingchan, dia seharusnya hanya berdiam diri dan tidak memberikan bantuan. Mengapa dia membuang begitu banyak waktu dan tenaga dalam melaksanakan rencana tersebut untuk mencapai motif tersembunyinya? Jangan bilang putra dewa dan Raja Iblis Mata Roh bersekongkol. Nah, pada saat ini, hal itu bahkan lebih mustahil lagi. Peraturan sekte ini sangat ketat, tidak mungkin berkolaborasi dengan para iblis yang tercemar. Beberapa pertanyaan besar segera muncul di benak Ding Hao. Dan pada saat itu, Ding Hao, kenapa kamu tidak menyerang? Suara putra suci bintang jatuh terdengar dari dalam pertempuran dan membawa sedikit niat jahat untuk memicu perselisihan. Jangan bilang padaku bahwa ada sesuatu yang terjadi antara kamu dan dua iblis ini, hal memalukan yang tidak bisa diungkapkan. Ding Hao mengerutkan alisnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lagu ini dari Raja Iblis Mata Roh, yang diberikan kepadanya oleh Ding Hao. Suara naga guntur langit ke-9 Bisia juga menyebar keluar dari dalam pertempuran. Saat itu, tidak ada agresor. Hanya ada 3 yang tersisa, Ding Hao, Jiang Diseng, dan orang suci kelahiran asli. Tatapan orang banyak langsung tertuju pada Ding Hao.
Jiang Diseng mewakili Akademi Ketenangan sementara Sekte Putra Suci Bintang Jatuh dan Angin Ganda dan Penerangan berada di Kam Akademi Ketenangan. Oleh karena itu, tentu saja keduanya tidak akan bisa mengejek Jiang Diseng. Selain itu, Putra Ilahi sudah mewakili klan kebangkitan yang bergantung dan bahkan jika orang suci kelahiran asli duduk di sana, tidak ada seorang pun yang akan menentangnya. Di tengah berbagai pemain master top, Ding Hao, yang mewakili Sekte Pencari Ilmu Pedang, dari awal hingga akhir, tidak menyatakan keinginan untuk menyerang. Selain itu, Bi Xia mengatakan yang sebenarnya, bulan di atas air mancur, benar-benar disampaikan oleh Ding Hao kepada Raja Iblis Bermata Roh. Semua orang menyaksikannya dan menambahkan episode ketika kedua Raja Iblis tampak sedikit genit terhadap Ding Hao, tidak mengherankan jika orang-orang berspekulasi tentang hubungan Ding Hao dengan Raja Iblis. Ding Hao, kudengar kamu telah memahami keterampilan sihir transformasi binatang, tentu saja kamu tidak memerlukan sari darah sapi berkaki satu. Datang dan tahan iblis lembu itu, kami telah melangkah ke samping dan membunuh sapi berkaki satu sebagai pembalasan terhadap suku manusia, membersihkan Anda dari semua kecurigaan. Suara unik Putra Suci Bintang Jatuh bergema dari arena pertempuran. Ding Hao tanpa ekspresi dan tidak menjawab apapun. Ding Hao, jangan bilang kamu sengaja bersikap lunak terhadap dua iblis berkaki sapi ini dengan membiarkan mereka pergi. Saya mendengar bahwa Anda bersekongkol dengan suku iblis dan memelihara setan kucing sebagai hewan peliharaan. Kini, sepertinya rumor tersebut benar adanya. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana Sekte Ilmu Pedang akan mentolerir orang sepertimu, kamu. Benar-benar bajingan, suara Putra Suci Bintang Jatuh tampak bergetar dan sedikit tidak yakin. Itu mengipasi api dan mengejek Ding Hao. Yang terdengar suara pedang panjang yang menggelegar ketika mata Ding Hao bersinar dengan cahaya ilahi yang menusuk dan seluruh tubuhnya lenyap di tempat. Ah, Ding Hao, kamu! Tangisan Putra Suci Bintang Jatuh menyebar dari pertempuran dan kemudian berkembang menjadi keluhan yang panjang dan menyedihkan. Saat berikutnya, sosok Ding Hao telah kembali ke kursi. Ujung pedang yang berkarat memiliki noda darah dan jatuh perlahan. Ding Hao tertawa dingin dan berkata, jika kamu ingin mengucapkan sepatah kata pun, pedang ini akan menembus kepalamu yang terkutuk. Itu adalah seruan panjang dan sedih dari Putra Suci Bintang Jatuh dari arena pertempuran. Dia tidak berbicara lagi. Jelas sekali, dia takut pada Ding Hao. Pedang itu mencerminkan tempat Ding Hao berdiri. Dia jelas bukan seseorang yang mudah menerima ejekan, dan dia benar-benar menakutkan ketika marah. Tidak ada yang menyangka bahwa pada saat itu, Ding Hao sebenarnya telah menyerang Putra Suci Bintang Jatuh. Itu sungguh gila. Namun, semua orang dapat melihat bahwa Ding Hao baru saja memberi pelajaran kepada Putra Suci Bintang Jatuh. Jika tidak, dalam serangan saat itu, dalam serangan diam-diam itu, Putra Suci Bintang Jatuh tidak akan menderita luka sedalam kulit. Pukulan pedang menjadi peringatan bagi Putra Suci Bintang Jatuh yang sedang mengipasi api. Sungguh, Ding Hao akhirnya menyerang. Dia mengulurkan jari telunjuknya ke dalam, api menari-nari di ujung jarinya dan perlahan-lahan menulis beberapa baris kata guratan demi guratan di kehampaan. Tubuh adalah pohon bodhi, hatinya sejernih cermin, menyeka dari waktu ke waktu, agar tidak menimbulkan debu, dan pada setiap jatuhnya pena, nyala api oranye akan menari-nari di reruntuhan, menunggu, debu, terakhir kata itu jatuh bersama pena, 20 tulisan Cina yang menyala-nyala akan muncul di udara. Suasana agung, khusyuk, dan murni tercium dari 20 kata itu. Jiang Diseng dan orang suci kelahiran asli belum ikut serta dalam pertempuran tersebut dan dari sudut pandang mereka, mereka dengan cermat mengamati pertempuran tersebut. Keterkejutan terlihat di wajah mereka dan di tengah rumor yang beredar, Ding Hao, selain mahir dalam pisau dan pedang, juga cukup mahir dalam seni prasasti. Namun, dari apa yang terlihat sekarang, segala sesuatunya lebih rumit daripada selesai. Faktanya, dengan menghitung kristal es di dinding sebelumnya dan tulisan yang terbakar di depan matanya, dia menggunakan pisau sebagai pena, dan jarinya sebagai pena, hanya sebuah teknik canggih dan mengejutkan yang hanya akan diperuntukkan bagi inskripsionis yang paling tak terduga, yang telah mengembangkan teknik seperti itu. Pergi! Ding Hao berteriak ringan dan telapak tangannya mendorong dengan lembut, 20 prasasti Tiongkok telah berubah menjadi meteor api yang berterbangan, jatuh di sisi Buddha kecil Lei Tingchan. Nyala api kuning dan suara nyanyian ke-9 Sansekerta telah menghasilkan hubungan yang mengejutkan. Bunyi-bunyian bahasa Sansekerta yang tadinya kalah,
tampak seperti sepanci minyak yang di dalamnya ada percikan api kecil dan menggelembung tak henti-hentinya. Dalam sekejap terdengar suara Sansekerta dan meniupkan suara merdu melalui mulut Buddha kecil. Itu seperti bentuk getaran besar yang bergelombang tanpa henti. Suasana yang dihasilkan begitu agung, murni dan bergerak terpancar ke segala arah. Saat ini terjadi, Buddha seolah-olah sedang bernyanyi di udara. Perubahan seperti itu terjadi di luar dugaan semua orang. Itu hanyalah sebuah keajaiban. Buddha kecil Lei Tingchan, yang matanya tertutup selama ini, sedikit menggigil, dia sepertinya menemukan sesuatu yang sulit dipercaya. Keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya tetapi pada akhirnya, dia tidak membuka matanya tetapi hanya mengangguk ke arah Ding Hao. Di sisi lain, putra ilahi sangat terkejut dan kegelapan menyelimuti wajahnya yang bersinar dan tampan. Dia berhenti meniup pipa buluhnya dan pergi menemui orang suci kelahiran asli, yang berdiri di sisinya. Raja Iblis Mata Ilahi bisa mendengus tak terkendali. Dia tidak lagi memandang Ding Hao dengan hormat. Meski tidak ada bola mata di rongga matanya, perasaan yang dia berikan kepada orang lain adalah dia masih mampu mengamati dengan tajam. Sebuah lagu dari The Moon Over a Fountain telah mengejutkan demo lama itu, dan sekarang, tulisan air dan api seperti itu benar-benar dapat cocok dengan Zero. Dengan bunyi bahasa Sanskerta dari sekte Buddhisme, itu hanya bisa berarti satu hal. Ding Hao juga memahami dengan baik rasa ilahi dari Buddhisme. Di benua tak berujung, kekuatan supernatural dari dua sistem Buddha dan Tao sangat berbeda dari seni bela diri biasa, dan seni bela diri keluarga. Kehalusannya lebih dekat dengan seni, terutama kesaktian Buddha. Kitab suci Buddha didukung oleh banyak sumber. Banyak keterampilan tempur Buddhis yang menakjubkan memerlukan pengetahuan tertentu tentang kitab Buddha klasik agar bisa tampil. Ding Hao berasal dari sekte Jianzong. Dia berada di sekte perbaikan pedang murni. Prasasti yang dikuasainya sebenarnya bisa menandingi perairan Sansekerta. Memadukan, bagi banyak orang, sungguh luar biasa. Raja Iblis Mata Roh merasa sangat stres, tapi dia tidak punya pilihan selain memberikan segalanya. Dia bangkit dan menggerakkan aura iblisnya. Aura iblis bertinta gelap mulai meningkat dan erhu di tangannya berkilau dengan cahaya kemasan. Cahaya mulai berputar di sampingnya dan seluruh siluetnya menjadi buram seolah-olah melewati arus air dan berputar serta tidak menentu. Namun, pada saat yang sama, Ding Hao tidak malas. Percikan api mulai menari-nari di ujung jari kirinya dan seperti diliputi zat emas dan kekosongan menjadi kertasnya, ia mulai menulis, coretan demi coretan. Tidak ada pohon di bodi. Cermin itu memantulkan dirinya sendiri. Tidak ada ketiadaan. Siapa yang membuat marah debu? Saat 20 kata ini ditulis, sebuah tanda misterius menari di udara dan membunyikan nyanyian Sang Buddha, dan tanda itu berkilauan dengan cahaya Buddha dan jimat Buddha menari secara diam-diam. Yang lebih aneh lagi adalah lambat laun, tubuh emas para arhat tampak muncul. Jacaranda emas melayang di udara dan jatuh ke tubuh Buddha kecil. Hingga akhirnya, 20 kata prasasti dan 20 kata api itu menghasilkan hubungan yang mistis. Terlihat jelas di dalam kehampaan, muncul dua patung Buddha besar yang wajahnya buram. Di bawah pengaruh suara Sansekerta oleh Lei Tingchan, semangat Buddha mereka bergelombang, dan melesat ke langit. Di bawah pengaruh prasasti tersebut, suara Sansekerta meningkat 3 kali lipat dan cahaya kemasannya seperti salju yang bergulir, melelehkan aura hitam yang memancar dari erhu secara menyeluruh dan menyeluruh. Bang! Terjadi ledakan ringan. Raja Iblis Mata Roh membuka mulutnya dan menundukkan kepalanya. Dia merindukan erhu kuno itu dan dia memutuskan hubungan yang panjang. Dua refleksi bulan belum selesai diputar. Suara erhu terhenti. Lei Tingchan juga telah menyelesaikan lagunya. Sepasang mata yang tertutup akhirnya terbuka sendiri tak terkendali. Sepasang mata yang kedalamannya menyerupai air musim gugur yang jernih seperti bulan di mana orang dapat melihat kedalamannya, dan warna hitam dan putihnya dapat dibedakan dengan jelas satu sama lain. Mata itu seperti salju paling murni di seluruh dunia, dan seperti bulan perak yang paling menonjol. Itu memiliki kemurnian seorang anak yang baru lahir dan di bawah pancuran cahaya ini. Ding Hao mengalami halusinasi, seolah-olah seluruh jiwanya telah bangkit seketika. Mata Lei Tingchan terlalu menakjubkan. Dan saat dia menutup matanya, perasaan yang dia berikan kepada orang-orang adalah perasaan centil dan keindahan penerimaan dan tidak membandingkan dirinya dengan Li Yiruo atau Xie Jiyu. Begitu matanya terbuka,
seluruh kinya berubah seketika dan sepertinya telah menjadi seseorang yang tidak peduli dengan masalah fana dan menjauhkan diri dari urusan kemanusiaan seperti seorang bodhisattva. Dia berada jauh di atas yang lain, memandang ke bawah ke dunia manusia, dunia ilahi dan seseorang yang tidak boleh dilintasi. Ekspresi wajah putra ilahi dan orang suci kelahiran asli, yang berdiri di sampingnya berubah. Ledakan. Sisi ilahi segera membanting telapak tangannya ke atas meja dan meja kayu itu berubah menjadi bubuk halus yang melayang di udara. Kemarahan yang tak terkendali muncul di wajah dan matanya yang cerah, dan ada niat membunuh yang sulit dipahami muncul. Ding Hao mencium bau niat membunuh itu. Indera ketujuh yang sangat kuat membuat Ding Hao merasakan bahwa saat Lei Tingchan membuka matanya, putra ilahi telah mengembangkan rasa permusuhan terhadapnya. Ini adalah semacam persaingan yang muncul dari lubuk hatinya dan menginginkan Ding Hao mati di saat yang bersamaan, semua biaya. Seolah-olah Ding Hao dalam sekejap berubah menjadi musuh yang telah membunuh istri dan anak-anak putra ilahi. Respons original Bird Scientist juga sangat membingungkan. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya perak, siluetnya kabur, dan dia tertawa ringan. Baiklah, ada talenta dari generasi pegunungan Jiang, dan mereka masing-masing genit selama 100 tahun. Raja Iblis Mata Roh menghela nafas dan menyimpan erhu miliknya secara perlahan, menyimpannya di ruang penyimpanan dan menghela nafas sambil berkata, Tuan Muda Ding adalah bakat yang luar biasa, yang membuat seseorang sangat mengaguminya. Saya tidak menyangka bahwa Anda tidak hanya ahli dalam suara-suara yang rumit, Anda juga sangat ahli dalam kitab suci agama Buddha, sehingga telah mencapai tingkat yang tak terduga. Selama 100 tahun hidupku, dan dari semua talenta yang pernah kulihat, Tuan Muda Ding pastilah yang terbaik yang pernah kulihat. Ding Hao tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kenyataannya, bahkan Ding Hao tidak menyangka bahwa sebenarnya ada penyimpangan dalam cara penyebaran kitab suci Buddha dan prasasti kata. Kedua prasasti yang ditulis oleh Ding Hao di dunia Buddha tersebut memiliki asal-usulnya masing-masing, dan sebenarnya terdapat sebuah kiasan yang sangat terkenal. Dalam kehidupan sebelumnya dalam sejarah kuno Tiongkok, guru besar agama Buddha ke-6 pernah memberikan kesetiaan kepada Grandmaster Huang Mei Hongren ketika dia masih muda. Dia masih seorang misdinar dan meskipun dia tidak bisa membaca, dengan mengandalkan pembacaan lisan sutra intan emas oleh para pelanggan, dia mulai menjadi fasih dalam ajaran Buddha. Kemudian, ketika Guru Wuzu Hongren memilih ahli waris di antara berbagai biksu, di antara pemahaman semua orang, para biksu roh mengeluarkan sebuah buku Buddha dan koridor Akademi Selatan. Itu adalah, tidak ada pohon di Bodhi, cermin memantulkan dirinya sendiri, dan tidak ada ketiadaan yang membuat debu menjadi gusar. Lagu Buddha ini, ketika dilihat oleh para biksu di Akademi, mendapat pujian yang baik dari semua orang. Mereka semua menyerah pada kekuatannya dan merasa bahwa biksu ilahi pasti akan menjadi pewaris Wuzu. Namun, hanya Wuzu Hongren yang menonton, tidak terkesan, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dan biksu Huineng keluar dari kerumunan, dan melemparkan tulisan seperti ini, tidak ada pohon di Bodhi, cermin memantulkan dirinya sendiri, tidak ada ketiadaan yang mengotori debu. Wuzu Hongren tidak angkat bicara atau melakukan evaluasi saat itu. Namun, setelah malam tiba, Huineng diam-diam direkrut untuk mengajarkan jubah Buddha, jubah, dan segel Buddha. Biksu Buddha Hall Sen Siu mulai menjadi cemburu dan berusaha membunuh Huineng. Huineng tidak punya pilihan selain mengambil alibi, menutupi namanya selama 10 tahun. Ketika waktunya telah tiba, dia keluar dari bayang-bayang dan memperlihatkan bakatnya, menjadi biksu tua terkemuka yang namanya tersebar selama ribuan tahun dan menjadi guru agama Buddha ke-6. Dua prasasti Buddha yang dibuat oleh biksu roh dan Patriark Huineng langsung terkenal dalam sejarah agama Buddha di dunia Tiongkok. Itu juga mewakili dua jenis sekte berbeda dalam agama Buddha. Biksu roh sendiri juga merupakan seorang biksu agung yang berpengalaman dan jika bukan karena karakternya yang rusak, dia akan menjadi seorang Grandmaster. Oleh karena itu, prasasti Buddha yang ditinggalkannya juga mengandung logika yang beragam. Ini adalah pertama kalinya Ding Hao melepaskan kekuatannya dalam prasasti Buddha. Dia awalnya hanya ingin meminjam penggunaan prasasti tersebut untuk kekuatan khusus mereka. Dia percaya bahwa mereka akan memiliki efek khusus pada suara nyanyian ke-9 Sansekerta oleh Lei Tingchan. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa ini akan menghasilkan tanda misterius dan melampaui harapan mereka. Kekuatan Buddha dilepaskan, kekuatan itu melebihi dirinya dan Lei Tingchan beberapa kali lipat,
ini menekan Raja Iblis bermata roh sepenuhnya dan memicu terjadinya sesuatu yang ajaib. Dan ketika Ding Hao sendiri terkejut, tiba-tiba, sebuah fenomena terjadi. Lampu merah telah meletus dari jauh dan berubah menjadi burung phoenix yang menyala-nyala, membakar separuh langit. Kedua Raja Iblis, melihat pemandangan yang menyala-nyala ini, menjadi pucat. Tuan Muda Ding, Sage Agung Dewa Phoenix berterima kasih atas kebaikan Anda dan tidak ingin menjadikan Anda musuh. Yang Mulia tidak akan menempatkan Anda pada posisi apapun hari ini, jadi silakan pergi. Raja Iblis bermata roh sepertinya telah mengambil keputusan dan perlahan bangkit dan mendengus. Aura iblis sepertinya memancar dari hadapannya dan meluncur ke langit seperti awan asap. Seperti seekor naga, ia naik ke langit dan menutupi separuh langit, menebarkan awan kelabu di belakangnya. Di mata yang runtuh seperti lubang hitam itu, percikan cahaya perak tiba-tiba menyala. Semua orang merasakan sesak napas. Di antara Raja Iblis dari Istana Dewa Phoenix, Raja Iblis Mata Roh menduduki peringkat ketiga. Kekuatannya berada di atas Raja Iblis Sapi Berkaki Satu. Dia misterius, dan tidak ada yang tahu tubuh aslinya. Kali ini, dia meledak dalam aura iblis dan tekanan yang dia berikan kepada orang-orang lebih mengerikan daripada tekanan Raja Iblis Sapi Berkaki Satu. Hal ini terutama terjadi karena matanya berkilauan dengan api perak yang seolah-olah bisa dipadamkan oleh hembusan angin. Kelihatannya lemah dan membuat orang merasa menggigil di sekujur tubuh mereka. Apakah ini tatapan ilahi dari Raja Iblis Mata Roh? Juga, untuk gambar demonik Qi yang terbakar, apa sebenarnya yang diwakilinya? Hati Ding Hao diam-diam tertekan. Namun, dia berkata dengan nada yang tidak berubah, Danau Jing adalah tanah suci seni bela diri di Provinsi Salju. Tidak seorang pun boleh mencoreng namanya. Jika Anda tidak ingin menyabotase diri Anda sendiri, silakan segera pergi. Jika Anda tidak ingin pergi, akan lebih banyak ahli suku manusia yang keluar. Sampai saat itu, bahkan jika kamu mahir dalam keterampilan sihir, aku khawatir kamu tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Hahaha, tanah suci suku manusia. Setelah hari ini, saya khawatir tanah suci ini tidak akan ada lagi. Raja Iblis Mata Roh tertawa dan berkata, sepasang mata tampak terbakar, dengan api perak dan tampak hidup, menggelegak seperti magma. Tubuhnya bergeser, dan bayangan iblis raksasa muncul di belakangnya. Itu besar, setinggi 10 kaki dan tidak bisa dipahami. Ini adalah totem yang mulia dan tidak ada yang bisa membedakan jenis setan apa itu. Ada sepasang mata besar di dahinya dan berkilau seperti bulan dan memancarkan sinar cahaya ilahi. Dharma Laksana yang mulia, meskipun yang kuat di antara para iblis dapat mengubah wujud mereka menjadi manusia, setelah berubah menjadi wujud manusia, kekuatan tempur mereka akan berkurang secara signifikan. Kembali ke bentuk iblis, kekuatan mereka akan meningkat. Kerangka fisik yang bagus, dan eksterior yang tangguh, taring tajam, dan semua bagian tubuh iblis lainnya, bagi seniman bela diri suku manusia, hanyalah mimpi buruk yang hidup. Siapa yang tahu bahwa Raja Iblis Mata Roh akan mengerahkan kekuatan penuhnya saat dia muncul? Apakah Balai Dewa Phoenix ingin melancarkan pertempuran penuh melawan suku manusia di Provinsi Salju? Pergerakan Raja Iblis Mata Roh menyebabkan seluruh medan perang berubah sepenuhnya dengan keributan. Raja Iblis Sapi Berkaki Satu tertawa histeris dan mengayunkan tongkat tulang putih raksasanya. Tanah berguncang dan di kejauhan, riak tercipta di perairan Danau Jing. Aura iblis berwarna cian mengepul seperti awan jamur, dan lolongan sapi membelah langit dengan seruan nyaring. Dalam aura iblis yang mengepul, sesosok makhluk muncul, tinggi dan tegap, tubuh berkilau dengan pelindung kulit berwarna cian dan memiliki tanda iblis yang aneh. Itu tampak seperti naga, namun agaknya tidak. Dengan tanduk dan langkah kaki, kepalanya seperti kepala sapi tua dan seluruh tubuhnya berkilauan cahaya. Angin dan hujan mengikutinya dan cahayanya seperti cahaya siang dan bulan, dan itu benar-benar berbentuk sapi berkaki satu di 72 binatang suci dalam mitos dan legenda. Kedua Raja Iblis itu memamerkan keterampilan sihir mereka dan dalam sekejap, aura iblis mulai menggelembung 100 mil di sekitar Danau Jing. Itu menutupi hari itu dan seolah-olah gambaran mengerikan seperti hari kiamat telah tiba. Di tanah, kilau demi kilau formasi prasasti melesat ke udara dan menyelimuti Danau Jing dan bangunan struktural berbagai sekte dalam pelukan pelindungnya. Suku manusia telah berkemah di sini selama beberapa tahun dan meninggalkan berbagai bangunan pertahanan.
Seolah-olah bangunan sekte ilmu pedang dari 9 sekte besar telah melesat ke udara dengan cahaya dan cahaya energi 5 atau 6 warna telah menggelembung dengan penuh semangat dan melindungi Danau Jing dan bangunan struktural di sekitarnya. Dan di semua struktur pertahanan, para seniman bela diri biasa dan warga sipil semuanya menggigil, memandang ke langit dengan ketakutan. Setelah bertahun-tahun, ini masih pertama kalinya tanah suci Danau Jing milik seniman bela diri suku manusia melepaskan formasi pertahanan mereka. Mereka tidak dapat menebak di mana serangan setan itu terjadi. Selama beberapa ratus tahun terakhir, bahkan pada invasi pertama Provinsi Salju ke Istana Dewa Iblis di bawah pengaruh iblis, tidak ada yang berani menyerang Danau Jing. Apa yang sebenarnya terjadi? Bermil-mil di dalam area sekitar, pengaruh suku manusia secara bertahap meluas untuk menghadapi musuhnya dan kekuatan pertahanannya juga meningkat. Hahaha, karena Sage Agung telah memberi perintah, maka hari ini aku akan menikmati pembunuhan besar-besaran ini. Suara Raja Iblis Lembu berkaki satu sekeras guntur, aura iblis membara dan niat membunuhnya terlihat jelas. Sebelum berubah menjadi Tao, ada puluhan seniman bela diri suku manusia yang telah ditangkap dan dibunuh. Beberapa kali ia hampir tertangkap dan dibuang ke dalam kuali minyak yang mendidih. Dan karenanya, dia tidak memiliki perasaan baik terhadap suku manusia. Segera, dia melepaskan lengan dan kakinya dan tanpa peduli, membuka mulutnya untuk mengeluarkan sambaran petir. Dengan suara gemuruh, itu secara akurat mengenai naga guntur surga ke-9, Bisia. Dan di tengah suara guntur, Bisia menangis kesakitan dan dia merasa tubuhnya mati rasa. Dalam waktu singkat ketika dia kehilangan kendali, tubuhnya jatuh dari langit seperti bintang jatuh. Gadis iblis angin surgawi Xiani Chang terkejut sesaat. Dia mengendalikan angin dan meraih Bisia yang terjatuh. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya berubah menjadi hembusan angin dan mencegah beberapa pukulan dari Raja Iblis Lembu berkaki satu. Seluruh dirinya sebagian merasa malu namun haus akan kekuasaan dan menjaga naga guntur langit ke-9 dari bahaya. Binatang, ambil ini, pedang pembersih hati yang diacungkan Feng Xingyue dan menyatu dengan pedangnya, menyerang. Sekarang setelah pertempuran mencapai tahapnya, tidak ada yang berani menahan pukulan lagi. Tidak tahu kapan, Feng Xingyue sudah mengenakan baju besi perak. Dia tampak sangat menggerahkan dan cahaya menyinari tubuhnya, yang membuatnya tampak menarik. Ini adalah armor peringkat prasasti ke-7. Disebut armor pedang tersembunyi, itu adalah salah satu harta karun kota pembersih hati yang terkenal, siapa yang mengira kalau itu benar-benar ada di tangannya. Feng Xingyue, yang mengenakan baju besi itu, telah mencapai level Grandmaster Agung tingkat tinggi. Saat pedang itu ditebaskan, tampaknya bahkan segel kosong pun akan terpelintir dan hancur oleh hantaman pedang ini. Dalam waktu singkat, ia mencapai sisi Raja Iblis Sapi berkaki satu. Ia sama kuatnya dengan Raja Iblis Sapi berkaki satu, namun ia tidak berani gegabah. Itu adalah ekor sebesar naga dan datang ke Feng Xingyue dan mengepakkannya kembali. Hahaha, waktu yang tepat. Waktu untuk mengambil esensi dan darah sapi berkaki satu telah tiba. Pada saat yang sama, Putra Suci Bintang Jatuh sedang tertawa dan tawa jahatnya bergema di antara langit dan bumi. Dengan kekuatan maksimalnya, dia menyerang dan keempat arah kehampaan itu melesat keluar, menumpahkan hujan logam dan angin. Segala jenis senjata tersembunyi yang aneh dan menusuk bagaikan guntur yang bergemuruh dan mengarah langsung ke arah Raja Iblis Sapi berkaki satu. Satu pedang untuk menghancurkan kota. Dao Qingcheng berteriak dan merasakan seluruh kinya mengembang. Tubuhnya tergantung di udara dan dengan hantaman pedangnya, pancaran pedangnya terasa dan membengkak hingga ratusan mil di udara, seperti aliran sungai perak surga ke-9. Cahaya yang terpancar dari pedang membuat mata orang sakit dan tidak mungkin untuk melihatnya langsung ke mata. Antara langit dan bumi dipenuhi hembusan cahaya dahsyat yang membuktikan kekuatannya yang tajam, menakutkan, dan merobek. Menelan armor surga, Raja Iblis Sapi berkaki satu berteriak keras dan merasakan kulit ciannya berkilau dengan lampu hijau. Itu adalah armor yang dikembangkan dari aura iblis yang terkondensasi. Senjata tersembunyi dalam jumlah tak terbatas dan cahaya pedang itu bergemuruh di baju besi iblis Raja Iblis Lembu berkaki satu. Ini membangkitkan formasi Ki yang bergejolak dan meledak dengan keras. Suara Raja Iblis Mata Roh menggelegar seperti guntur dan dia berkata, apakah pemimpin dari 9 sekte besar adalah kelompok pengecut? Karena kamu telah mengirim sekelompok murid muda ke sini untuk mati, jika kamu tidak muncul, apa yang disebut masa depan suku manusia akan musnah begitu saja.
Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dua sinar cahaya perak yang kuat keluar dari kedua matanya dan melesat ke arah bodhisattva kecil, Lei Tingchan. Lei Tingchan menutup matanya lagi, lingkaran cahaya Buddha menyelimuti dirinya. Ada juga dua tao Buddha yang menempel di tubuhnya dan ada kekuatan tempur pada dirinya yang membuat Raja Iblis Mata Roh merasa sedikit terancam dan karena itu dia melakukan serangan pendahuluan, menargetkan dia sebagai musuhnya. Ledakan, 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 ledakan. Kekuatan mengerikan menghantam lingkaran cahaya Buddha pelindung Lei Tingchan dan meskipun tidak mampu menembusnya, kekuatan itu membuatnya terjatuh dari langit dengan penutup pelindungnya. Sebuah lubang sedalam lebih dari 10 meter di tanah muncul di kursi tempat Lei Tingchan duduk dan aura iblis dalam jumlah tak terbatas terpancar di udara. Ding Hao berhenti ragu-ragu saat ini. Kedua tangannya menggenggam udara kosong dan pedang berkarat serta bilah bentuk naga muncul di tangannya. Ki api surga dan es neraka meletus pada saat yang sama dan tubuh Ding Hao setengah berada di lapisan es dan setengah lagi terbakar. Dia mengeluarkan pedang-pedangnya dan mengukir kata-kata, 10 langkah untuk membunuh seseorang, dan tidak memberi jalan untuk 1000 mil. Begitu 10 kata itu muncul, niat membunuh aura iblis yang menusuk tulang terpancar di udara dan melompat ke arah Raja Iblis Mata Roh. Tubuh Ding Hao seperti kilat dan mengeluarkan serangan dengan kecepatan prasasti 10 kata. Dentang, Raja Iblis Mata Roh mengubah aura iblis menjadi rapier ramping dan gelap. Dengan mengacungkan rapier di depan dadanya, dia memblokir gerakan Ding Hao. Ledakan, kekuatan kedua belah pihak meledak. Ding Hao dikirim terbang mundur sejauh lebih dari 10 meter sementara Raja Iblis Mata Roh hanya sedikit terguncang. Tubuh Ding Hao melompat dan muncul kembali di sisi Raja Iblis Mata Roh. Dengan mengacungkan pedang-pedangnya, dia menghasilkan dua gerakan masing-masing, ilmu pedang pusat pengejar petir dan pedang petir angin. Tekniknya berbeda satu sama lain, api surgawi berwarna oranye dan ki es neraka perak murni menempel satu sama lain dan menghasilkan kekuatan vital mistis. Serpihan es misterius berterbangan di udara sementara api surgawi berkobar, menghasilkan fenomena misterius. Teknik Ding Hao diucapkan dalam serangan kritis dan dia melemparkan bayangan sisa panjang di udara kosong, meninggalkan kobaran api yang menyambut. Rapier di tangan Raja Iblis Mata Roh bersinar dan seolah-olah terbang, setiap pukulan mungkin bisa mengenai tubuh Ding Hao, dan setiap pukulan bisa menjadi ilusi yang ditinggalkan Ding Hao dalam gerakan cepatnya. Di udara kosong, suara senjata terdengar seperti guntur dan percikan yang menyilaukan tampak bersinar dan padam dalam akumulasi energi kekerasan. Itu bersinar sedemikian rupa sehingga wajah Ding Hao dan Raja Iblis Mata Roh tidak terlihat jelas dan menghilang segera setelah muncul seperti hantu. Saat ini, ada teguran ringan. Ada segumpal lingkaran cahaya Buddha emas yang menjulang ke langit dari bawah bumi dan bodhisattva kecil Lei Tingchan seperti bintang jatuh yang ditembakkan dari bawah bumi. Tangannya memegang pegangan batu giok dari kemoceng ekor kuda dan dengan jentikan pergelangan tangannya, benda perak aneh berwarna putih sepanjang 1 meter itu terangkat. Dalam waktu singkat, seluruh kemoceng ekor kuda berubah menjadi sesuatu seperti pedang panjang. Itu bersinar dengan cahaya keemasan dan diarahkan pada Raja Iblis Mata Roh. Fate Arising Divine Sun dan Fate Arising Scientist yang telah menyaksikan pertempuran tersebut juga ikut bergabung. Pertarungan mengerikan antara generasi muda ahli seni bela diri dari Provinsi Salju dan Raja Iblis akhirnya dimulai. Aura iblis menutupi udara dan akhirnya menyelimuti ratusan mil di sekitar Danau Jing. Warga sipil dan seniman bela diri biasa hanya bisa menunggu, jantung mereka berdebar kencang, untuk memulai pertempuran. Mereka hanya bisa meringkuk dalam prasasti pertahanan pelindung yang telah dipasang oleh berbagai sekte. Ding Hao, melepaskan kekuatan makhluk suci dari pedang dan pedang, tidak menyembunyikan ki es neraka dan api surga. Ki di tubuhnya mulai mengamuk dengan intensitas dan hampir mencapai putaran 100 kali per detik. Kecepatannya sangat tinggi hingga melampaui bodhisattva kecil, putra ilahi yang menimbulkan takdir, dan lainnya. Dia telah menyerap hampir semua perhatian Raja Iblis Mata Roh sendirian. Ding Hao, yang telah memasuki suasana pertempuran, merasakan keinginan bertarungnya semakin meningkat. Teknik pedang dan teknik pedang, dua set teknik yang sebelumnya hanya berada di peringkat menengah manusia, di tangannya meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Siapa yang tahu berapa kali rapier aura iblis itu patah di tangan Raja Iblis Mata Dewa. Dengan kekuatan Raja Iblis ini, senjata yang dihasilkan oleh aura iblis yang menakutkan hanya mampu menahan 3 pukulan Ding Hao sebelum dihancurkan sepenuhnya oleh api surga atau es neraka.
Saat pertempuran berlangsung, pemahaman Ding Hao terhadap ritme pertempuran meningkat ke tingkat yang menakutkan. Pemahamannya terhadap gerakannya dan penggunaannya telah mencapai tingkat yang membingungkan. Melihat fenomena ini, para ahli seni bela diri lainnya merasa iri di dalam hati mereka. Untuk seseorang seperti Ding Hao, dia hanyalah seorang anak ajaib dalam pertempuran saat lahir. Dan saat dia memasuki kondisi pertempuran, bahkan jika dia bertemu dengan lawan yang memiliki peringkat yang sama, lawan tersebut tidak akan mampu menahan pukulan normal Ding Hao. Ada 10 keajaiban dalam sejarah Provinsi Salju dan semuanya suka melakukan pembantaian. Bahkan tokoh dikdaya seperti Raja Iblis Mata Roh menjadi semakin terkejut. Pada awalnya, Ding Hao hanya memberikan pukulan yang sedikit lebih kuat dan seiring berjalannya pertempuran, tekanan yang diberikan oleh seniman bela diri dari generasi muda ini kepada Raja Iblis telah meningkat. Meskipun dalam bidang kekuatan anak muda ini tidak setara dengan Raja Iblis, namun dalam hal penguasaan teknik dan pengendalian ritme, termasuk pemahaman tentang maju dan mundur, Ding Hao sepenuhnya setara dengan Raja Iblis. Dan yang lebih menakutkan lagi adalah Raja Iblis Mata Roh dapat merasakan bahwa Ding Hao meningkat pesat dalam pertempuran. Seiring berjalannya waktu, keterampilan dan teknik yang digunakan Raja Iblis Mata Roh pada Ding Hao, yang dulunya merupakan ancaman bagi Ding Hao, perlahan-lahan kehilangan pengaruhnya. Perasaan yang sangat aneh, hampir setiap teknik yang digunakan pada Ding Hao kehilangan sebagian besar efeknya pada pukulan kedua. Kekuatan anak ini terlalu menakutkan. Jika dia benar-benar dibiarkan tumbuh, siapa di masa depan, selain Sage Agung yang akan mampu melawan kekuatannya? Jika itu terjadi di masa lalu, saya tidak akan membiarkannya tumbuh, sebaliknya, saya akan membunuhnya, untuk membunuh tunas jenius ini. Tapi, Ding Hao memang berhutang budi pada Sage Agung dan Sage Agung telah memerintahkan berulang kali untuk tidak menyakiti pemuda ini. Siapa yang tahu apakah kebaikan Sage Agung terhadap Ding Hao adalah berkah atau kutukan bagi suku iblis. Hati Raja Iblis Mata Roh terangkat. Dalam waktu singkat ketika perhatiannya teralihkan, pedang berkarat di tangan kanan Ding Hao menemukan peluangnya. Pedang berkilau itu menembus poninya dan mematahkan beberapa helai rambut. Ini adalah pertama kalinya dalam pertempuran di mana Raja Iblis Mata Roh telah dirugikan. Tidak ada kesempatan bagimu untuk menyeret sesuatu lagi. Pembantaian dimulai sekarang. Raja Iblis Mata Roh sedang menghitung detik dan dia telah membuat keputusan untuk menghindari kepungan beberapa ahli pemain muda papan atas. Dengan sedikit menggigil pada tubuhnya mulai membengkak dan jubah di tubuhnya mulai membengkak dan mengembang juga, berubah menjadi makhluk besar dan aneh. Dalam sekejap mata, itu bahkan lebih berlebihan daripada Raja Iblis Sapi berkaki satu yang tingginya mencapai 100 kaki. Tubuhnya berwarna hitam dan berbulu gelap, berkilau dengan cahaya keemasan seperti dewa besi mistis. Tubuh asli Raja Iblis Mata Roh memiliki kepala seperti elang, sepasang mata 7 lapis yang menempati lebih dari separuh tubuhnya. Lapisan terluar pupil berwarna merah sedangkan lapisan dalam berwarna oranye, hijau dan ungu dan seperti pelangi. Setiap lapisan diputar dengan tempo yang berbeda seolah-olah sedang mengatur musik untuk alam semesta, yang mengingkari mistisisme yang tak terkatakan. Astaga! Jeritan tajam bergema dan sayap Raja Iblis Mata Roh berkibar, aura iblis hitam melayang seperti angin. Ding Hao dan yang lainnya merasakan kekuatan tak terlihat datang ke arahnya dan tubuhnya terasa seperti sedotan, terbang tak terkendali. Skenario ini seperti seseorang mengipasi Musafan dalam legenda kepada Anda. Bahkan sebelum Ding Hao menenangkan dirinya, sinar lain muncul. Pedang Ding Hao diposisikan di dadanya dan menahan serangan itu. Tubuhnya terlempar sejauh 1 kilometer dan jauh dari pusat pertempuran. Hebat, setelah Yang Mulia muncul, kekuatan Raja Iblis benar-benar menjadi menakutkan. Ding Hao diam-diam menjadi budak. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat 2 setan yang menyerupai binatang buas di manga Jepang di sebuah paviliun di kejauhan. Mereka dengan ganasnya menghancurkan infrastruktur danau. Aliran dan aliran cahaya di sekitar mereka bersinar, dan pastinya Dao Qingcheng dan ahli seniman bela diri generasi muda lainnya yang membuat pertahanan terakhir mereka. Sepertinya kita harus memberikan segalanya sekarang. Ding Hao turun ke dantian tengah saat dia merenungkan pikiran ilahi. Benih ki api surga dari esensi darah kera putih iblis yang menyedihkan yang seukuran kepalan tangan telah dibangkitkan oleh kesadaran ilahi. Dengan cepat, itu melebur ke dalam ki api surga, dan mengalir di sepanjang meridian keempat anggota tubuh. Pikiran membunuh muncul dan rambut putih seperti baja mulai tumbuh dari bawah kulit Ding Hao. Melolong,
Kekuatan vital kera putih iblis yang menyedihkan, binatang suci dari zaman kuno muncul kembali di dunia ini. Ding Hao kembali berubah menjadi kera putih iblis yang menyedihkan. Pembantaian Qi mengelilingi tubuh setinggi 10 kaki, seperti pilar penyangga surga yang didirikan dan berdiri di antara langit dan bumi. Tubuh dengan rambut lebat seperti jarum bagaikan satin di bawah sinar bulan, dan otot seperti gunung dipenuhi dengan kekuatan ledakan dan dapat membuat mata orang melotot. Suara lolongan menggema di udara di samping dirinya dan gumpalan asap memancar keluar dalam bentuk riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Ledakan, tanah berguncang hebat dan Ding Hao menghilang dalam sekejap. Sebelumnya, tempat dia berdiri telah runtuh menjadi selokan radius ratusan mil di sekitarnya. Dilihat dari langit, itu seperti jaring laba-laba besar yang menakutkan yang membentang ke 4 arah. Dan terbentang ke arah ini, inkarnasi Ding Hao, kera putih iblis yang menyebalkan, muncul di sisi Raja Iblis Sapi berkaki 1. Dengan serangan tinju, terdengar suara gemuruh dan Raja Iblis Sapi berkaki 1 segera terlempar keluar. Transformasi binatang Ding Hao. Hampir di saat yang bersamaan, seluruh seniman bela diri generasi muda memahami apa yang telah terjadi. Menurut desas-desus, Ding Hao mengandalkan keterampilan sihir transformasi binatang untuk melenyapkan Raja Pembunuh Emas Wu dari Akademi Ketenangan. Dan dari apa yang bisa dilihat sekarang, kekuatan pertarungan kera putih iblis yang menyedihkan memang menakutkan. Setelah menjelma menjadi raksasa purba, kekuatan Ding Hao telah meningkat setidaknya 2 kali lipat dari kekuatan aslinya dan setelah mengirim sapi berkaki 1 terbang tak berdaya, pastinya dia telah menggunakan kekuatan yang berbobot 30 kg, bukan? Satu pukulan menghantam, dan Ding Hao tidak ragu-ragu. Kera putih berteriak dan cakar raksasanya terentang di udara, tangan kirinya memegang pedang api yang panjangnya 50 meter, dan tangan kanannya juga memegang pedang es yang panjangnya sama. Kera raksasa itu memegang senjatanya dengan kedua tangan, dan tubuhnya berubah menjadi angin, mengambil gerakan ilmu pedang pusat pengejar petir dan kilat, menyerang ke arah Raja Iblis Mata Roh. Api dan es misterius menciptakan gumpalan Ki Iblis dan menciptakan tanda yang tak terhapuskan antara langit dan bumi. Setiap orang yang melihat pemandangan ini hampir kehilangan bola matanya. Raksasa yang menggunakan senjata, seniman bela diri yang menggunakan darah dan esensi binatang suci yang telah berhasil meminjam keterampilan ilahi raksasa dari ikatan kuno biasanya akan diganggu oleh sifat seperti binatang di dalam esensi darah sampai-sampai setelah berubah menjadi binatang. Biasanya akan menjadi seperti itu, sulit bagi praktisi untuk menggunakan teknik mirip manusia. Kebanyakan dari mereka hanya meminjam kekuatan binatang suci untuk bertarung dan bahkan jika teknik yang digunakan, kemungkinan besar itu hanyalah inersia atau teknik normal yang dipraktekkan untuk suatu kesalahan. Bahkan jika mereka adalah ahli dari alam raja bela diri, setelah menyatu sepenuhnya dengan esensi darah binatang ilahi, mereka hanya dapat memastikan bahwa mereka tidak akan dilemahkan setelah menggunakan transformasi binatang. Mampu menggunakan teknik manusia seperti sebelumnya hanyalah 1 dari sejuta. Bagaimana Ding Hao mencapainya? Bahkan bagi Raja Iblis Mata Roh, yang telah melihat banyak hal, mau tidak mau akan terkejut. Saat responsnya menjadi lebih lambat, dia terkena pedang panas Ding Hao, kehilangan banyak bulu hitamnya dalam prosesnya. Bulu-bulunya beterbangan di udara dan api kuning mengarahkan matanya ke arah bulu-bulunya yang terbang. Hahaha, bagus, pertunjukan yang luar biasa. Melihat ini, Dao Qingcheng tidak bisa lagi mengendalikan hasrat bertarung di hatinya. Dengan suara gemuruh, otot-ototnya menegang dan melebar ke seluruh tubuhnya dan dia berubah menjadi raksasa kecil setinggi 10 meter. Setiap urat hijaunya seperti naga yang muncul dari kulitnya. Pembuluh darahnya menonjol, otot-ototnya berkilau dengan warna seperti rumput. Tidak pasti, tulisan yang berkedip-kedip terbang di bawah kulitnya dan sepasang matanya berkilau dengan cahaya kuning. Dengan sebuah belahan, Ding Hao telah menghancurkan Raja Iblis Mata Roh. Melihat pemandangan seperti itu, jantungnya berdetak kencang. Apa ini tadi? Jangan bilang Dao Qingcheng juga telah memahami esensi darah binatang suci dari zaman kuno dan telah menggunakan Beast Transform juga. Tapi itu sangat tidak mungkin, dia belum pernah mendengar sebelumnya bahwa perisai tubuh surgawi dari zaman kuno atau binatang dewa akan berwujud manusia. Dao Qingcheng adalah sosok raksasa kecil berwarna emas, sama sekali tidak ada tanda-tanda binatang buas di dirinya, dan dia juga tidak memiliki dorongan kekerasan, sebaliknya, dia membawa serta ki pembunuh bijak surgawi. Hahaha, baiklah,
memikirkan bahwa garis keturunan dari tubuh keturunan roh raksasa kota matahari yang memotong akan ditemukan, sungguh mengejutkan. Seekor sapi berkaki berada dalam jarak ribuan mil jauhnya dan dia melompat dengan satu kaki, bergegas ke medan perang dan memiliki intensitas pertempuran yang tinggi. Jelas, dia tidak terluka oleh pukulan yang dilakukan Ding Hao sebagai binatang yang berubah bentuk. Tubuh keturunan roh raksasa, Ding Hao secara bertahap mulai memahami bahwa apa yang ditampilkan Dao Qingcheng bukanlah transformasi binatang, melainkan energi garis keturunan. Dia adalah seorang praktisi garis keturunan, dan seperti Xie Jiyu, Feng Ning, Yuan Tiangang dan para jenius lainnya dari sekte pencari ilmu pedang, memiliki darah dewa yang mengalir di pembuluh darah mereka. Ini adalah kekuatan yang diberikan saat lahir dan jika dilihat dari kualitas aslinya, itu sedikit lebih tinggi daripada keterampilan yang diperoleh dari Beast Transform. Namun, kekuatannya juga bervariasi tergantung orangnya dan seseorang juga harus menilai berdasarkan kekuatan tempur praktisi secara umum. Misalnya, saat ini, Dao Qingcheng, setelah melepaskan kekuatan penghubung garis keturunan, dipenuhi dengan kekuatan vital yang tinggi. Namun, miliknya masih lebih rendah dari keraputi iblis baleful milik Ding Hao. Ambil ini, Dao Qingcheng telah berubah menjadi raksasa kecil emas dan tangannya memegang pedang panjang, seolah memegang tusuk gigi. Namun, dia telah menyuntikkan kekuatan suci dan pedang yang tampak biasa mulai berkilau dengan meridian emas dan membengkak, berubah dari pedang biasa menjadi pedang raksasa. Saat satu pedang dihantam, tenda emasnya merobek kekosongan. Yah, aku tidak menyangka bahkan Coronal Magical Sabre, salah satu dari 3 harta tempur terbesar di Chopping Sun City, akan ada di tanganmu. Kamu hanyalah seorang pemuda. Ini sangat bagus. Raja Iblis dengan mata ajaib juga kembali ke medan perang, matanya yang besar menyemburkan kolom tenda merah yang menghancurkan tenda pedang emas. Dan pada saat itu, ambil tindakan cepat untuk membunuh iblis ganda. Suara agung tiba-tiba terdengar di langit. Suaranya tidak keras atau rendah, tapi jelas terdengar oleh telinga semua orang. Itu berisi keagungan tak terbatas seperti perintah yang dikeluarkan oleh Raja tertinggi. Suara itu menimbulkan perasaan tunduk pada mereka yang hadir, membuat mereka tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk menolak. Ding Hao membeku karena terkejut. Namun pada saat itu, suara lain terdengar di telinga Ding Hao. Adik bela diri Ding, lakukan apa saja. Inspektur dari Istana Suci Frost misterius telah tiba. Pertempuran akan dilakukan sebagai bagian dari penilaian dan skor tingkat sekte. Anda tidak boleh mengendur. Itu sebenarnya adalah suara kepala sekolah, Li Jianyi. Suara itu ditransmisikan dengan teknik pengiriman suara rahasia. Ding Hao merasa terkejut dan tiba-tiba dia mengerti bahwa suara agung asli dibuat oleh inspektur dari Istana Suci Embun Beku Misterius, yang merupakan ahli sumber kehidupan legendaris dari semua sekte di Provinsi Salju. Tidak diragukan lagi dia adalah seorang atasan mutlak dengan identitas yang sangat terhormat. Sama seperti tiran lokal, bahkan kepala 9 sekte besar pun harus bersikap sopan padanya karena dia mewakili Istana Suci Embun Beku Misterius, salah satu dari 5 suku manusia teratas Dewa Perang Embun Beku Misterius di wilayah utara. Melolong, mengaum, Ding Hao meluncurkan pedang dan pedangnya dengan sekuat tenaga. Karena persahabatan di pub, Ding Hao tidak terlalu ingin membunuh kedua Raja Iblis itu, tetapi mereka terlalu sombong. 2 di antaranya berani membuat onar di Danau Cermin Lembah Pecinta, Tanah Suci Seni Bela Diri suku manusia dan akhirnya membuat marah Inspektur Istana Suci Embun Beku Misterius. Jadi, mereka ditakdirkan untuk mati. Suku non-manusia akan menjadi terasing. Ding Hao mengertakkan gigi dan berniat membunuh mereka. Pada saat yang sama, tuan muda dari berbagai sekte lain juga jelas diinstruksikan oleh senior mereka, dan sebagai hasilnya menghasilkan kekuatan yang kuat. Bisia dan Xiani Chang, kebanggaan ganda guntur, sebagai pejuang garis keturunan, memiliki darah dewa di tubuh mereka. Feng Xingyue juga menggunakan beberapa keterampilan rahasia hingga hampir berubah menjadi mudah. Putra, Dewa Takdir yang bangkit dan gadis dewa yang bangkit takdir juga merupakan pejuang garis keturunan. Para master muda terbaik di Provinsi Salju semuanya adalah pejuang garis keturunan. Pedang On naik ke langit. Jiang Diseng, yang tidak pernah mengambil tindakan, menghunus pedangnya yang berkarat. Dengan aura pedang yang membumbung ke langit, dia berniat membunuh Raja Iblis bermata ajaib secara langsung sebagai saingannya yang paling menakutkan. Keraputi Iblis yang menyedihkan, inkarnasi Ding Hao,
tidak diragukan lagi adalah yang paling menarik perhatian. Itu sebesar dua Raja Iblis. Pedang panas dan pedang es miliknya juga bisa digambarkan, besar, seperti keraputi iblis yang menyedihkan itu sendiri. Ding Hao memberikan permainan bebas pada teknik bertarung suku manusia untuk bertarung melawan Raja Iblis Sapi berkaki satu secara langsung, tapi dia tidak dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia memiliki kecenderungan samar untuk menekan Raja Iblis. Tidak ada yang tahu kapan aura iblis di langit berkumpul secara bertahap, sepertinya dikompresi oleh suatu kekuatan misterius. 11 orang berdiri dengan tenang di langit. Setiap orang memiliki aura yang sangat kuat dan mengerikan, berdiri diam di kehampaan, seolah-olah 11 dewa di atas sedang melihat ke bawah pada segala sesuatu yang terjadi di sana. Mereka adalah kepala sekolah dari 9 sekte. Orang di tengah adalah Zhuo Feifan, inspektur dari Istana Suci Embun Beku Misterius. Dan Mu Tianyang, anak ajaib dari Akademi Tranquility juga ada di antara mereka. Tanpa diduga, Mu Tianyang memenuhi syarat untuk berdiri bersama 10 orang lainnya. Apakah dia telah mencapai level seperti itu? Ya Tuhan, orang-orang itu muncul pada saat yang sama. Ini baik, kedua iblis besar itu ditakdirkan untuk dibunuh. Siapapun yang berani membuat masalah di Danau Cermin, tanah suci seni bela diri untuk suku manusia di Provinsi Salju harus dibunuh. Orang-orang yang membuat dirinya tidak terlihat di bangunan formasi prasasti berbicara dengan suara nyaring. Beberapa pejuang mempunyai pengetahuan yang cukup, setelah mengenali identitas asli mereka. Kepala master dari 9 sekte berdiri di samping seorang pria jangkung dan kokoh di tengah seperti segudang bintang yang mengelilingi bulan. Wajah pria itu berwarna putih giok, dengan temperamen serius, rambut hitam dan kumis. Kumisnya yang panjang terkulai di depan dadanya. Di bawah jubah perak, ada pelindung es seperti kristal. Di punggungnya dia membawa tombak tinggi, es dan salju. Auranya alami dan tidak dapat diprediksi. Dia juga berada di atas kepala sekolah dari 9 sekte. Dia adalah inspektur yang sama yang ditugaskan oleh Istana Suci Frost Misterius. Di luar ekspektasi orang-orang, Mu Tianyang, anak ajaib dari Akademi Tranquility juga berdiri bersamanya, hanya sedikit di belakang, namun sedikit di depan 9 kepala master. Posisi seperti itu menarik, tetapi juga menceritakan sesuatu dengan sangat jelas, itu karena Mu Tianyang memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan inspektur atau kekuatannya di atas 9 kepala sekolah, dan bahkan bisa menjadi tandingan inspektur. 11 orang melihat ke bawah, menyaksikan pertempuran sengit itu dengan serius. Kera putih iblis yang menyedihkan, inkarnasi Ding Hao, memegang pedang panas terik dan pedang es untuk membunuh dengan semangat tinggi, dan menjadi kekuatan baru melawan Raja Iblis Sapi berkaki satu. Dengan kerja sama dari Wan Sabre King Cheng, Little Buddha, dan Fate Arising Divine Girl yang mengeluarkan seluruh kekuatan garis keturunan mereka, ada kecenderungan di mana dia mampu menekan Raja Iblis Sapi berkaki satu. Raja Iblis dipenuhi dengan pedang dan tebasan pedang, es dingin dan api juga menyebar ke seluruh tubuhnya. Di sisi lain, Putra Suci, Bintang Jatuh, Jiang Diseng, Kebanggaan Ganda Guntur, dan lainnya berjuang keras melawan Raja Iblis dengan mata ajaib. Para tuan muda terbaik di Provinsi Salju dipisahkan menjadi beberapa kelompok dalam pertempuran. Ketika tuan muda itu menunjukkan kartu truf mereka menunjukkan kekuatan tempur asli mereka dan mampu menekan dua Raja Iblis terkenal itu. Raja Iblis Sapi berkaki satu yang relatif lemah merasa sedikit malu. Dia kuat, tapi dia ditahan oleh kera putih iblis yang menyedihkan, inkarnasi kuat Ding Hao, dan tubuh garis darah besar Dao King Cheng. Raja Iblis pandai mengendalikan air, tetapi kekuatannya dari sistem air bertemu dengan ki misterius es neraka milik Ding Hao, propertinya menjadi lebih rendah. Selain kekuatan pendukung dari Buddha kecil dan gadis Dewa Takdir yang bangkit, Raja Iblis benar-benar terjebak di tempatnya. Dia meraung, tapi dia tidak bisa membebaskan dirinya. Di sisi lain, pedang berkarat Jiang Diseng begitu kuat sehingga aura pedang terus naik ke langit. Bahkan dengan kemampuannya, Raja Iblis bermata ajaib harus berhati-hati untuk menghindarinya. Pertempuran masih berlangsung dengan sengit. Setelah setengah hari, kedua Raja Iblis itu kelelahan. Mereka jatuh sepenuhnya melawan arah angin, terjebak di tempatnya, dan penuh bekas luka. Haha, kamu suku manusia yang mengerikan, kamu hanya memiliki taktik perang gesekan sebagai pilihan. Raja Iblis Sapi berkaki satu yang terluka itu tertawa. Kemudian, ia kembali menghadap Raja Iblis dengan mata ajaib dan berteriak, "Orang tua buta, itu sudah cukup.
Ayo pergi. Kamu buta dan semua anggota keluargamu buta, kata Raja Iblis bermata ajaib dan menjadi sangat marah. Dengan aura iblis yang sangat kuat, dia menghindari kerumunan. Di kedua matanya yang besar, 7 lapisan pupil bersinar dengan cepat dan 4 warna merah, oranye, kuning dan hijau muncul secara bersamaan dan memberondong kerumunan di sekitarnya seperti senjata penghancur. Jiang Diseng dan yang lainnya tidak berani bertarung dengannya secara langsung dan berusaha menghindari serangan dengan tergesa-gesa. Ayo pergi. Raja Iblis bermata ajaib dan Raja Iblis sapi berkaki satu berteriak dan naik ke langit. Mereka tiba-tiba menyusut dan berniat melarikan diri dengan berubah menjadi cahaya yang mengalir. Ding Hao, Jiang Diseng dan yang lainnya ingin menghentikan mereka, tapi sudah terlambat. Kedua monster yang telah mempermalukan tanah suci seni bela diri suku manusia di Provinsi Salju berhasil melarikan diri. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar di langit. Tirai tipis-tipis muncul, seperti penutup besar, menutupi seluruh danau cermin, yang membentang ratusan li. Kedua Raja Iblis itu tertangkap basah. Mereka membentur tirai cahaya perak dan jatuh dengan suara teredam. Sampul embun beku misterius yang membunuh iblis. Raja Iblis dengan mata ajaib menjadi sangat ketakutan. Sampul Frost misterius pembunuh iblis adalah formasi penjara yang terkenal di Istana Suci Frost misterius. Menurut legenda, hal itu diajarkan oleh Dewa Perang Embun Beku misterius di wilayah utara, itu dirancang khusus untuk membunuh setan. Itu memainkan peran menahan yang luar biasa untuk keterampilan yang ditunjukkan oleh sebagian besar iblis. Ketika para murid di Istana Suci Embun Beku misterius berencana untuk membunuh iblis, mereka menetapkan formasi penjara sebelumnya dan kemudian mencekik iblis. Hampir tidak ada iblis di alam kerajaan iblis yang bisa lolos dari strategi seperti itu. Dengan formasi seperti itu, banyak iblis yang membuat masalah telah terbunuh. Bagi para iblis, sampul embun beku misterius pembunuh iblis bagaikan fudo yang mempercepat kematian. Mereka menjadi ketakutan begitu kenyataan menyadarkan mereka. Haha, kalian berdua binatang kecil berani membuat masalah di danau cermin kami. Anda tidak tahu bagaimana Anda akan dibunuh. Inspektur telah tiba. Apakah kamu masih ingin melarikan diri? Itu hanya lamunan orang idiot, kata kepala sekolah dari Sekte Bintang jatuh sambil tertawa dengan cara yang lucu. Kedua Raja Iblis itu jatuh ke tanah dan mereka terluka parah. Tanpa ragu-ragu, mereka ingin melompat ke udara untuk menuju ke arah lain. Sayangnya, mereka menabrak lapisan es dan gagal, membuat luka mereka semakin serius. Mereka tidak meronta lagi saat terjatuh ke tanah. Dengan wajah berkedip, mereka mencoba mencari cara lain karena mereka tidak mau menyerah. Ding Hao dan pemuda lainnya tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Kerumunan itu membungkuk kepada inspektur di langit. Semua orang memberi hormat dan berkata, kami senang bertemu dengan inspektur dan kepala sekolah. Zuo Feifan, inspektur, dengan wajah putih dan kumis panjang dan hitam mengangguk sedikit. Dengan matanya yang seperti kilat, dia melirik ke arah pemuda itu, menunjukkan ekspresi kepuasannya. Bagus, performa Anda bagus. Peremajaan suku manusia di Provinsi Salju sudah dekat. Terima kasih atas pujian Anda, Tuan Inspektur. Para pemuda dari berbagai sekte itu biasanya sangat sombong, namun di hadapan lelaki itu, mereka tidak berani mengudara sama sekali, karena ia mewakili salah satu dari 5 kekuatan kutub suku manusia di tanah tanpa batas. Bagi para pejuang biasa dari suku manusia, dia tampak hampir seperti dewa. Ding Hao juga merasa sedikit penasaran. Yah, dia hanyalah seorang pria kecil di alam Raja Bela Diri Bukaan ke-9, sikap apa yang dia tunjukkan. Suara marah Master Pedang terdengar di benak Ding Hao. Master Pedang menambahkan, karena tidak mau mengakui dirinya kalah, Provinsi Salju terlalu kecil, bagi seorang pejuang di alam Raja Bela Diri Bukaan ke-9 untuk berani bertindak seperti seorang penguasa. Dulu ketika aku, peri pedang. Kedua orang itu tidak pernah lupa untuk menyegarkan kembali rasa keberadaan mereka dan membenci monster tua suku manusia di masa sekarang. Dalam benak Ding Hao, mereka pamer lagi dan lagi. Ding Hao secara selektif membaca beberapa informasi, dan segera memahami bahwa kekuatan inspektur itu berada di alam Raja Bela Diri Bukaan ke-9 sehingga dia adalah atasan paling kuat yang pernah dia temui, dari penjelajahan waktu hingga saat ini. Dia bertanya-tanya siapa yang lebih kuat, gurunya yang murahan Qi Qingshan atau pria itu. Saat dia berpikir, tekanan besar menyelimuti dirinya. Ding Hao mendengar suara inspektur itu.
Apakah kamu Ding Hao dari Sekte Pencari Ilmu Pedang? Ya, dengan baik. Itu bagus. Dengan kekuatan di alam Grandmaster Primordial, Anda dapat menggunakan keterampilan transformasi binatang dan mengendalikan kebinatangan dengan menampilkan teknik bela diri suku manusia. Kamu benar-benar berbakat. Selama hari-hari ini, nama Anda telah disebutkan berkali-kali, dan tampaknya Anda akan memiliki posisi di masa depan sebagai penguasa seni bela diri di Provinsi Salju. Ada sedikit pujian dalam nada bicara inspektur itu. Terima kasih atas apresiasi Anda, Tuan. Namun, aku baru saja mengamati performa bertarungmu. Anda menampilkan prasasti dan cara pedang dan Anda juga telah melatih aura misterius es dan api. Dengan dua jenis kemampuan, Anda memiliki kekuatan luar biasa, tetapi Anda tidak lebih terspesialisasi dibandingkan yang lain. Sedangkan skill Beast Transform dilakukan dengan bantuan dari luar dan tidak asli, dilatih dan dikembangkan sendiri. Tahu para pejuang terletak pada memanfaatkan rahasia dan kekuatan diri sendiri dan bertahan dalam suatu keterampilan. Energi manusia selalu terbatas, seseorang tidak boleh mengunyah terlalu banyak. Itu adalah cara terbaik dalam seni bela diri. Cara kultivasimu sedikit melenceng. Pada titik ini, Anda harus belajar lebih banyak dari Mu Tianyang. Inspektur Zuo Feifan berbicara dengan lembut. Orang-orang di sekitarnya mengubah wajah mereka dan bereaksi berbeda. Zuo Feifan memuji Ding Hao terlebih dahulu dan kemudian meremehkannya. Dia terlihat adil, namun nyatanya dia sepenuhnya menyangkal jalur seni bela diri Ding Hao. Orang-orang di Provinsi Salju mengetahui bahwa ada perjanjian persaingan di puncak beku antara Ding Hao dan Mu Tianyang. Namun, Zuo Feifan ingin Ding Hao belajar dari Mu Tianyang. Itu jelas berarti bahwa Ding Hao jauh di belakang Mu Tianyang dan jelas dia mendukung Mu Tianyang. Kepala sekolah dari 9 sekte bereaksi berbeda. Kepala sekolah Akademi Tranquility terlihat tenang dan damai sambil tersenyum. Sekte lain yang berdiri dengan aliansi Akademi Tranquility merasa santai. Li Jianyi, ketua dari Sekte Pencari Ilmu Pedang tampak tanpa emosi, tetapi ekspresi khawatir muncul jauh di matanya. Zuo Feifan mewakili Istana Suci Embun Beku Misterius. Setelah membuat penilaian seperti itu, Sekte Pencari Ilmu Pedang akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam konferensi tingkat sekte yang akan datang. Dimengerti, kata Ding Hao dan mengangguk tanpa ekspresi apapun. Ding Hao telah mengakhiri teknik Beast Transform miliknya. Dia tampak sangat lemah, sedikit gemetar. Itu karena konsumsi ki yang berlebihan atau kekecewaannya terhadap komentar inspektur. Saya, sebagai inspektur, telah mengetahui kebencian antara Anda dan Mu Tianyang. Anda telah membuat janji kompetisi di Frozen Peak. Kalian berdua adalah talenta muda dari suku manusia di Provinsi Salju. Jika ada di antara kalian yang terbunuh akan menjadi kerugian besar bagi suku manusia, jadi aku ingin memberikan bantuan dengan sedikit biaya untuk mengakhiri kebencian di antara kalian, oke? Zuo Feifan, inspektur, mengajukan proposal seperti itu secara tidak terduga. Ding Hao sedikit mengernyit dan tidak berkata apa-apa. Ding Hao tahu bahwa dia tidak memiliki keputusan akhir mengenai masalah ini. Mu Tianyang, berdiri di samping, tenang dan damai tanpa berkata apa-apa, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Zuo Feifan sang inspektur berkata sambil tertawa. Karena kalian berdua diam saja, berarti kalian setuju dengan saranku. Jadi, Ding Hao, kamu melakukan kesalahan dulu, Anda sebaiknya meminta maaf kepada Tianyang. Orang mati tidak bisa dihidupkan, jadi kamu harus memberikan kompensasi untuk mengganti kehilangan adik laki-laki Tianyang, oke? Ding Hao merasa sangat tidak senang. Dia sangat marah, namun dia berkata sambil tersenyum, bagaimana saran inspektur agar saya memberikan kompensasi seperti itu? Hilangnya adik laki-lakinya merupakan pukulan besar bagi Tianyang. Kamu boleh memberikan esensi darah kera putih iblis yang menyedihkan kepada Mu Tianyang di satu sisi, dan di sisi lain, bagaimana kalau kamu membuat perjanjian tuan dan pelayan dengan Mu Tianyang dan mengikutinya sebagai pelayan selama 3 tahun. Itu akan menandai akhir dari kebencian Anda, kata Zuo Feifan, inspektur itu dengan serius. Mendengar kata-kata tersebut, Ding Hao merasa sangat marah. Wajah orang lain yang hadir juga berubah. Tanpa diduga, Inspektur Zuo Feifan mengatakan hal seperti itu. Jika dia tidak terlihat serius, orang akan mengira dia sedang bercanda. Bahkan beberapa raksasa di aliansi Akademi Tranquility menganggap Zuo Feifan terlalu bias. Pembunuhan membutuhkan nyawa sebagai balasannya. Permintaan Zuo Feifan,
bahkan untuk seniman bela diri nakal biasa, sangatlah menghina. Terlebih lagi, bagi Ding Hao, seorang jenius terkenal di Provinsi Salju. Selain itu, bahkan jika Ding Hao setuju, Sekte Pencari Ilmu Pedang tidak akan setuju untuk melakukannya. Apa yang dilakukan Ding Hao saat ini adalah untuk Sekte Pencari Ilmu Pedang. Ding Hao mengangkat kepalanya dan menatapmu. Tianyang, yang terakhir tampak seperti biasa. Dia bahkan tidak melihat apa yang terjadi di sana. Dia sepertinya tersesat dalam meditasi. Apa yang terjadi di sana tidak ada hubungannya dengan dia. Ding Hao mencibir, berniat menolak permintaan inspektur itu. Pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga tiba-tiba terjadi. Boom! Bumi berguncang, sosok seperti cahaya mengalir datang dalam sekejap dari langit di kejauhan, dan menghantam penutup Frost misterius pembunuh iblis dengan keras. Dengan serangkaian suara yang tajam, penutup cahaya tipis berwarna perak hanya bertahan selama beberapa detik. Seperti kaca, ia pecah dan jatuh. Kecepatan sosok itu tidak berkurang sama sekali. Tembakannya langsung ke arah Inspektur Zuo Feifan. Itu adalah Raja Iblis Elang Emas. Seseorang berteriak. Raja Iblis lainnya muncul. Di antara 10 Raja Iblis di bawah Dewa Suci Phoenix, Raja Iblis Elang Emas menduduki peringkat pertama. Dikatakan dibudidayakan dari burung biasa pada zaman kuno, bernama elang emas dengan mahkota duri dan telah terkenal di Provinsi Salju beberapa ratus tahun sebelumnya. Burung itu terkenal karena tidak memiliki kontak dengan burung lain. Kekuatannya yang mengerikan jauh di atas 9 Raja Iblis lainnya. Bahkan Istana Dewa Iblis mendahulukannya karena kesopanan. Tuan rumah Istana Dewa Iblis telah mengundang Raja Iblis Elang Emas untuk bergabung, tapi dia tidak setuju. Tidak ada yang tahu sejauh mana Dewa Suci Phoenix telah melangkah, dia meminta Raja Iblis yang arogan, menyendiri, dan pantang menyerah itu untuk bergabung dengan Istana Dewa Phoenix dan berhasil. Tanpa diduga, Raja Iblis Elang Emas muncul saat itu. Dia benar-benar burung legendaris yang tidak biasa yang berhasil mempraktikkan Tao, dia sangat cepat, melampaui imajinasi siapapun. Sebelum atasan suku manusia saat ini membuat reaksi apapun, dia telah memecahkan penutup Frost misterius pembunuh iblis. Penonton merasakan rasa sakit yang menusuk semakin dekat. Cahaya keemasan, inkarnasi Raja Iblis Elang Emas telah tiba di hadapan Inspektur Zuo Feifan. Pembunuhan. Suku Iblis bermaksud membunuh inspektur dari Istana Suci Embun Beku Misterius. Zuo Feifan mencibir, tidak bergerak. Cahaya keemasan terlihat membunuhnya, tetapi cahaya pedang perak terang tiba-tiba muncul di sampingnya. Mu Tianyang mengambil tindakan. Dengan denting pedang panjang seperti badai dahsyat, Mu Tianyang tidak mundur, dia malah melakukan serangan ke depan. Dengan pedangnya seperti naga, dia terus menekan Raja Iblis Elang Emas dan mendorongnya mundur. Dalam sekejap mata, 2 orang muncul beberapa ratus meter jauhnya. Di saat yang sama, Raja Iblis Sapi berkaki 1 dan Raja Iblis bermata ajaib yang terjebak di tanah naik ke udara dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Melarikan diri, kamu pasti sedang melamun. Inspektur Zuo Feifan mencibir dengan kejam. Perhatiannya akhirnya beralih dari Ding Hao. Dia mengeluarkan tombak es salju dari punggungnya dengan cepat. Awan besar udara es misterius terpancar dari tubuhnya, hal itu dapat dilihat dengan jelas, lapisan udara di sekitarnya yang berupa terak es halus langsung mengembun dan jatuh. Dia melambaikan tangannya dan 2 arah udara yang turun salju meledak seperti naga yang mengamuk. Bang! Dalam tabrakan yang mengerikan itu, Raja Iblis Sapi berkaki 1 dan Raja Iblis bermata ajaib dengan tipis menghalangi udara es misterius yang mengerikan. Mereka terjatuh lagi dengan suara teredam. Ding Hao diam-diam merasa terkejut. Zuo Feifan pantas menjadi inspektur dari Istana Suci Embun Beku Misterius. Kekuatannya yang gagah berani berada di luar imajinasi orang awam. Dia hanya melambaikan tangannya dengan santai dan memblokir 2 Raja Iblis besar itu. Meskipun mereka semua berada di alam panggung Raja Iblis. Sapi berkaki 1 dan Raja Iblis dengan mata ajaib masih terpisah 3 atau 4 alam kecil jika dibandingkan dengan Zuo Feifan. Bahkan jika hanya ada 1 celah kecil di antara mereka dalam hal kekuatan, yang lemah akan terbunuh. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana kamu akan kehilangan nyawamu. Sekelompok iblis kecil hanya demi tetap hidup berani membunuh saya, Inspektur. Zuo Feifan menjadi marah dan dia berkata, Dewa Suci Phoenix Agung Anda yang sangat arogan telah memprovokasi saya berulang kali. Apa menurutmu Istana Suci Embun Beku Misterius kita bisa ditindas dengan baik?
Biarkan aku membunuh iblis-iblis kecil itu terlebih dahulu dan kemudian menghancurkan sarangmu. Ia dipenuhi badai es dan salju, dengan momentum yang tak tertandingi, seperti seorang penguasa yang turun ke dunia. Raja Iblis Sapi berkaki satu dan Raja Iblis bermata ajaib merasa marah. Jadi, mereka mengoperasikan aura iblisnya masing-masing. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka tidak dapat melarikan diri, mereka berniat untuk berjuang dan berharap yang terbaik. Haha, aku akan membunuhmu. Dengan tombak di tangannya, momentum Zhuo Feifan meningkat lagi. Dia memiliki sikap heroik yang samar-samar seperti seorang kaisar yang memandang rendah para jenius. Para atasan di sekitarnya mau tidak mau merasa takut. Momentumnya menunjukkan bahwa dia telah melangkah dengan jelas di alam kaisar bela diri dengan setengah langkah, menguasai sedikit aura seorang kaisar. Dibandingkan dengan momentum Zhuo Feifan, meskipun kedua Raja Iblis itu berusaha sekuat tenaga, mereka tetap seperti setetes air di ember. Tanpa diduga, pada saat itu, sesuatu terjadi. Wosh! Sebuah tenda merah muncul di kejauhan dan tiba dalam sekejap. Bagaikan penjepit merah panas yang dimasukkan ke dalam tahu segar, benda itu menembus lapisan es misterius di sekitar Zhuo Feifan, sang inspektur, menembusnya dalam sepersekian detik. Momentum Zhuo Feifan berhenti tiba-tiba saat ia naik ke status tertinggi dan paling mengerikan. Sesaat kemudian, udara sedingin es di seluruh langit tersebar. Momentum kaisar kecil juga segera menghilang. Zhuo Feifan menjadi kaku. Setetes darah segar perlahan mengalir di antara alisnya. Tombak es salju itu jatuh dengan lemah ke tanah. Kepala sekolah dari berbagai sekte dan semua atasan muda semuanya menatap wajah beku Zhuo Feifan, kosong, dengan ekspresi turun ke dunia sebagai seorang kaisar. Mereka baru saja merasakan udara sedingin es yang tak tertahankan datang dari tulang ekor hingga atas kepala mereka, yang akan meledak di otak. Semua orang di tempat kejadian sangat berpengetahuan dan berpengalaman, namun mau tak mau mereka merasa bahwa itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipercaya, seperti mimpi. Zhuo Feifan meninggal. Inspektur dari Istana Suci Frost misterius meninggal. Dia meninggal ketika dia berada dalam kondisi terkuatnya. Seorang atasan yang telah melangkah ke alam kaisar bela diri dengan setengah langkah berada di dekat lampu merah. Apa itu tadi? Kerumunan berbalik dan melihat bulu merah bersinar mengambang di dekat tengkuk Zhuo Feifan. Bulu itu panjangnya sekitar 1 meter, ditutupi oleh awan cahaya merah dan melayang di udara. Angin sepoi-sepoi sepertinya meniup bulu itu ke tanah, dan itu adalah bulu burung Phoenix. Orang-orang merasa heran dan mereka semua ingat sebuah nama. Dewa Saint Phoenix yang agung. Pastilah orang yang mengambil tindakan dan membunuh Zhuo Feifan. Kekuatan apa yang dia miliki? Hanya sehelai bulu. Itu membunuh setengah langkah superior kerana kaisar bela diri dari jarak jauh. Ding Hao juga merasa kaget dan lesu. Dia telah melihat tubuh asli burung Phoenix itu dan dia juga mengetahui kekuatan mengerikan yang dimilikinya. Namun dibandingkan dengan hari-hari di Gunung Naga Salju, kekuatan burung Phoenix telah berlipat ganda berkali-kali lipat. Dengan sehelai bulu, burung Phoenix dapat membunuh seorang superior di alam kaisar bela diri setengah langkah. Jadi, kekuatan apa yang telah ia capai? Alam kerajaan iblis, alam kaisar iblis. Hanya memikirkannya, Ding Hao merasa itu mengerikan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jika ada iblis setingkat kaisar iblis di provinsi salju, itu akan menjadi bencana bagi suku manusianya. Bahkan jika 9 sekte bersatu, mereka tidak dapat bertahan dari iblis semacam itu dan mereka hanya bisa memikirkan cara untuk menghilangkannya. Ketika orang merasa terkejut, bulu merah itu hanya berputar sedikit di sekitar tubuh Zhuo Feifan. Sebuah tenda merah menyala dan langsung menelan tubuh itu, tidak meninggalkan apapun. Pergerakannya membuat semua orang seolah menghadapi musuh yang tangguh. Mereka memadatkan ki mereka, takut bulu itu akan membunuh lebih banyak orang. Setelah bulu merah menelan tubuh Zhuo Feifan, ia mengabaikan kerumunan. Ia bergetar ringan, seolah-olah ia meregang dengan lesu. Sepersekian detik berikutnya, itu berubah menjadi lampu merah, kemudian menghilang ke langit di kejauhan. Ia datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak apapun. Seolah-olah dia tidak muncul, tanpa meninggalkan aura yang tersisa. Kerumunan itu tertegun untuk waktu yang lama, sampai aura yang ditinggalkan oleh bulu itu benar-benar hilang, dan kemudian mereka merasa lega. Selamat tinggal, orang suci agungku. Raja Iblis Sapi berkaki satu dan Raja Iblis bermata ajaib berlutut di tanah dan menunggu sampai bulu merah menghilang di langit.
Lalu mereka berdiri dengan penuh semangat. Raja Iblis Sapi berkaki satu melirik ke arah atasan suku manusia dan tertawa, berkata, "Baiklah, haruskah kita terus bertarung?" Kepala sekolah dari 9 sekte merasa malu, tidak berkata apa-apa. Mereka semua dikejutkan oleh kekuatan supernatural Dewa Agung Saint Phoenix. Menghadapi keberadaan tertinggi seperti itu, yang tak seorang pun dapat melihat wajah aslinya, bahkan kepala sekolah dari 9 sekte pun kehilangan keinginan untuk bertarung. Yaitu, tanpa bergantung pada ketekunan atau kekuatan bertarung untuk menjembatani kesenjangan tersebut, dan mungkin hanya Dewa Perang Embun Beku misterius di wilayah utara yang mampu membunuh iblis Phoenix besar yang berkeliaran di Cakrawala dengan bertarung melawan Phoenix sendiri. Dalam situasi seperti ini, siapa yang mampu mengintimidasi kedua Raja Iblis itu? Haha, jangan berkelahi, kami akan berangkat kalau begitu. Haha, tanah suci seni bela diri suku manusia di Provinsi Salju biasa saja. Sikap arogan Raja Iblis Sapi berkaki satu membuat marah orang banyak namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Raja Iblis dengan mata ajaib kembali ke gambaran lamanya sebagai seorang lelaki tua buta dengan pakaian lusuh. Dia naik ke langit dan berkata kepada Ding Hao sambil tersenyum, "Saat ini, Tuanku tidak melakukan pembunuhan karena dia tidak melupakan kebaikan Tuan Ding. Jaga dirimu baik-baik, Tuan Ding." Haha, suku manusia tampak bersatu, namun nyatanya telah terpecah. Ia telah melakukan aktivitas dengan roh jahat. Laki-lakinya bekerja sebagai bandit dan perempuan sebagai pelacur. Bahkan kami para iblis dan binatang tidak suka melakukan hal itu. Tuan Ding memiliki akhlak yang mulia, suatu saat Anda akan dianiaya oleh penjahat. Jika suatu hari Anda diintimidasi oleh orang-orang di Provinsi Salju, datanglah ke Istana Dewa Phoenix kami. Tuan kami telah mengeluarkan perintah sebelumnya, untuk mempertahankan posisi putra suci dari Istana Dewa Phoenix untuk Tuan Ding. Sebelum Ding Hao menjawab, kedua iblis besar itu menghilang di langit, dengan berubah menjadi cahaya yang mengalir. Saat itu tidak ada yang berani menghentikan mereka. Semua atasan dari 9 sekte melihat tanpa daya kedua iblis besar itu pergi dengan sia-sia, setelah mereka membuat keributan yang mengerikan di tanah suci seni bela diri suku manusia. Lalu semua orang menatap Ding Hao. Apa yang dikatakan Raja Iblis dengan mata ajaib sebelum dia pergi membuat kepala master dari 9 sekte merasa curiga dan mereka semua berpikir bahwa pemuda sebelum mereka sebenarnya telah membuat kesepakatan rahasia dengan Dewa Phoenix. Seseorang ingin menangkap Ding Hao untuk menginterogasinya, tetapi ketika dia mempertimbangkan kekuatan mengerikan dari Dewa Agung Saint Phoenix, dia memiliki beberapa ketakutan. Dia khawatir apakah Ding Hao benar-benar memiliki hubungan dengan orang suci Agung Phoenix. Penangkapan Ding Hao berarti memprovokasi Kaisar Iblis yang mengerikan, dia dan orang lain tidak bisa mengatur keadaan, jadi semua orang diam. Iblis bodoh itu tidak lupa membuat perpecahan di antara kita sebelum dia pergi. Li Jianyi, kepala sekolah dari Sekte Pencari Ilmu Pedang tersenyum dan berkata dengan manis, "Ding Hao, kamu tidak dapat melakukan apapun saat ini. Anda melakukan pekerjaan yang hebat dengan melawan dua iblis itu. Sekte akan memberi Anda penghargaan yang sesuai. Saya menemukan bahwa Anda telah mengonsumsi terlalu banyak Qi ketika Anda melakukan teknik Beast Transform, kembali dan istirahat." Li Jianyi adalah orang yang cerdas. Apa yang dia katakan membantu Ding Hao mendapat pujian dan juga membuat kesimpulan tentang masalah tersebut. Kepala Sekolah Akademi Tranquility mencibir dan tidak berkata apa-apa. Ding Hao membungkuk dan meninggalkan medan perang dengan berubah menjadi cahaya yang mengalir. Pertempuran di Mirror Lake telah berakhir. Adapun pertarungan antara Raja Iblis Elang Emas dan Mutianyang, tidak ada yang tahu hasilnya. Dikatakan bahwa setelah 3 hari, Mutianyang kembali ke Akademi Ketenangan di Danau Cermin tanpa ekspresi apapun. Tidak ada luka yang ditemukan pada dirinya, dan tidak ada rampasan perang yang terlihat, yang dibawa kembali olehnya. Ketika dia kembali ke Akademi, dia mengasingkan diri untuk berkultivasi. Selama pertempuran di Mirror Lake, tidak banyak bangunan yang hancur. Orang-orang di Provinsi Salju telah mengoperasikan tempat itu selama hampir 1000 tahun, dan puluhan ribu formasi pertahanan dibentuk di sana. Selain pub kecil yang awalnya dihancurkan oleh dua Raja Iblis, hanya jalan kecil dengan panjang kurang dari 500 meter yang rusak. Sekitar 400 orang tewas dalam pertempuran tersebut dan kebanyakan dari mereka adalah pejuang biasa dengan rasa ingin tahu yang kuat, karena mereka terlalu dekat dengan medan perang. Angka tersebut terkesan mengagetkan,
namun nyatanya jumlahnya tidak sebanyak jumlah orang yang terbunuh pada musim dingin lalu ketika pemukiman manusia biasa ditembus. Di dunia yang dingin dan kejam ini, angka-angka seperti itu bisa diabaikan. Tidak ada atasan dari 9 sekte yang terbunuh. Namun, dampak pertempuran itu terhadap situasi di Provinsi Salju sungguh mengejutkan. Guncangan semacam itu bukan akibat dari terobosan tanah suci di Danau Cermin bagi suku manusia di Provinsi Salju oleh suku iblis, bahkan, jenis penghinaan simbolis dapat diabaikan, seperti kematian 9 orang, sekte yang sudah lama terbiasa pragmatis. Penyebab sebenarnya dari perubahan besar ini hanyalah kematian satu orang. Kematian Zuo Feifan, inspektur dari Istana Suci Embun Beku misterius. Setelah berakhirnya Perang Suci puluhan ribu tahun sebelumnya, Dewa Perang Embun Beku misterius di wilayah utara mendirikan Istana Suci Embun Beku misterius. Selama puluhan ribu tahun, setidaknya 400 inspektur telah dikirim ke puluhan provinsi di wilayah utara, 356 diantaranya meninggal di tempat tidur mereka, 34 telah dikirim kembali ke Istana Suci. Embun Beku misterius, 6 meninggal karena kerasukan, oleh iblis untuk budidaya, dan 4 dibunuh oleh setan. Zuo Feifan adalah orang kelima yang dibunuh oleh setan. 4 inspektur dibunuh oleh setan, yang membuat marah Istana Suci Frost misterius. Ia mengirim Oracle untuk melakukan balas dendam darah sehingga para iblis pembuat onar terbunuh bersama klannya. Beberapa pembersihan besar-besaran dilakukan dan akibatnya kekuatan iblis yang biasanya arogan dan aktif dibasmi dan gelombang darah pun dipicu. Cara yang diambil oleh Istana Suci Frost misterius sangatlah kejam. Dengan cara itu, Istana Suci Embun Beku misterius telah membangun prestise yang tak tergoyahkan di wilayah utara. Hampir 1000 tahun telah berlalu sejak inspektur terakhir dibunuh oleh setan. Banyak orang sudah melupakan cerita seperti itu. Di luar dugaan, hal seperti itu terulang kembali saat ini.